Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat. Pemirsa, hari ini tepat tanggal 17 Maret 2021 adalah merupakan hari bersejarah bagi masyarakat adat, terutama sebagai anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana pada tahun 1999, tepatnya di bulan Maret tanggal 17, adalah merupakan hari lahirnya masyarakat adat yang dinobatkan sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Kali ini adalah merupakan satu tamu istimewa yang memang sudah malang melintang di dunia adat dan budaya, yang sebelumnya juga beliau ini yang membawa datangnya AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini ke Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Lalu Safarudin Aldi, atau dalam bahasa infotainmentnya lebih dikenal dengan nama Mami Apeng. Selamat pagi, Mami. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pemirsa, kita akan kuras secara total tentang pengalaman-pengalaman beliau sehubungan dengan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat ini. Ada baiknya untuk kita flashback bagaimana sebenarnya pengalaman beliau sehingga bisa sampai ke tahun ke-22 daripada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini. Mami, dulu sebelum saya ikut gabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini, saya terlebih dulu cukup familiar dengan logo Mami Apeng. Dulu waktu bersama Lalu Satria Wangsa sebagai ketua pengurus wilayah, bahkan sempat terjadi perdebatan bahwa Mami sebenarnya dicanangkan pada waktu itu untuk dinobatkan sebagai ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana perjalanan ketika itu? Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat. Kalau kita berbicara ini Pak Komar tentang pengalaman saya sebagai anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ini mungkin ketika kita bawa dulu, memang mungkin pikiran masyarakat pada waktu itu adalah akan kita berbicara tentang romantisme masa lalu, karena seringkali yang membuat masyarakat antipati dengan adat pada dulunya itu karena kita diajak selalu beromantisme masa lalu, berbicara tentang kedatuan, berbicara tentang kerajaan di Lombok. Tapi kan masyarakat adat ini lebih bertujuan, sesungguhnya itu adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sebenarnya. Sebentar nih, saya potong. Kaitannya tadi ada semacam bahasa romantisme masa lalu. Sementara juga di kalangan masyarakat kita, khususnya di Pulau Lombok ini, itu juga ada yang masih mencoba untuk merunutkan tentang sejarah keturunan segala macam yang mengarah kepada sistem kedatuan dan kerajaan-kerajaan itu. Itu apa bedanya dengan di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini? Memang kalau masalah orang seperti yang saya katakan tadi membangun sebuah kedatuan, sah-sah saja dia selama dia ada garis terah dari kedatuan itu. Tetapi di sini Aliansi Masyarakat Adat itu jauh. Dia lebih memperjuangkan, saya katakan, hak-hak masyarakat adat. Di mana hak-hak masyarakat adat? Ya termasuk gimana masyarakat haknya berkebun. Kalau masyarakat atau nelayan, ketika ada korporat yang datang, maka di sanalah harus dia berjuang. Aliansi ini masyarakat adat, termasuk kita lihat sekarang bagaimana korporat atau pengusaha besar yang mengambil, mengklaim
hutan adat, lalu masyarakat itu kan tergusur. Oh, iya. Nah, disinilah tugasnya dari aliansi masyarakat adat. Pas, berarti apa namanya, stabilo pemikirannya Mami itu bahwa yang ada di aliansi masyarakat adat Nusantara ini tidak melihat strata sosial, tidak melihat tingkatan-tingkatan keturunan begitu. Berarti masyarakat adat secara kolektif, secara umum, siapa apapun itu latar belakangnya seperti itu begini. Kan begini dia, masyarakat adat itu tidak ada dikotomi antara kalau kita berbicara masyarakat adat Sasak misalnya, dulu kita disebut ada Jajar Karang, ada bangsawan, tidak ada kalau kita berbicara secara global tentang masyarakat adat, tidak ada itu dikotomi. Tetapi ketika dia di lingkungan hidup bersama tentang budaya adatnya, itu masyarakat adat dia. Lalulah kalau kita flashback tentang perjuangan bangsa ini, misalnya ketika pada tanggal terjadi deklarasi para pemuda, tanggal 28 itu, 28 Oktober yang sering kita jadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, itu kan pernyataan sikap dari masyarakat adat sesungguhnya, yaitu ada madana Yong Slebes, Yong Japa, Yong Borneo. Itu artinya potret masyarakat adat untuk dilanjutkan perjuangan mereka melawan penjajah. Nah, pada era kekinian sekarang ini kan, karena kalau kita berbicara tentang kolonial, sebenarnya kolonial itu tidak hilang, dia sebenarnya hanya merubah wujud. Nah, sekarang gimana bentuk kolonial itu atau penjajahan itu? Yaitu masuknya para pengusaha-pengusaha ini yang menggusur kehidupan masyarakat adat baik di hutan. Kita lihat misalnya di tanah Kalimantan, gimana masyarakat adat kita digusur. Termasuk juga di sini tentang adanya tambang yang merusak alam, karena adat, kalau kita berbicara tentang adat masyarakat adat itu masyarakat yang bersatu dengan alam. Nah, sehingga dia menyatu masyarakat adat dengan alam. Ketika alam itu dirusak, maka di sanalah hadir masyarakat adat untuk melakukan perlawanan. Itulah perjuangan dari aliansi masyarakat adat Nusantara. Gitu. Oke, baik pemirsa. Awal berdirinya aliansi masyarakat adat Nusantara ini, saya lebih banyak menimba ilmu dari Mami Apeng. Cukup luar biasa. Dulu semboyan cukup keras yang didengungkan sama beliau. Kalau negara tidak mau mengakui kami sebagai masyarakat adat, maka kami tidak akan mengakui sebuah negara. Itu dulu. Tapi sekarang, karena lalu lintas pemikiran negara ini sudah berubah, sudah berbeda, maka arah dari gerakan perjuangan aliansi masyarakat adat Nusantara ini lebih kepada sifatnya dialogis, pendekatan-pendekatan. Namun seperti tadi di awal yang bilang nih, menjadi catatan kaki, menjadi catatan sejarah bagi teman-teman anggota AMAN yang masih muda-muda. Dulu bagaimana awalnya gabung di aliansi masyarakat adat Nusantara ini? Saya sih sebenarnya dulu tidak terlalu jauh sebenarnya, tapi mungkin saya juga sebelum saya masuki, sebenarnya awalnya saya diajak oleh mantan ketua PW AMAN NTB lalu Satria Wangsa, karena pada waktu itu kita sama-sama mendirikan atau mendeklarasikan aliansi masyarakat adat Nusantara ini di NTB, yang termasuk salah satunya Pak Kamardi pada waktu itu. Lalu saya dikasih mandat untuk mendirikan pengurus di tingkat Kabupaten Lombok Timur. Nah, tetapi pada waktu itu, pada awal berdirinya mungkin tidak seperti ini kepengurusannya menggunakan PB, PW atau PD, tetapi lebih menggunakan sekpel. Nah, perubahan struktur dari AMAN ini menjadi PB, PW dan PD itu ketika terjadi kongres ketiga kalau tidak salah di Pontianak, dan pada waktu itu saya salah satu ketua komisi yang ikut merubah struktur pengurusan ini masuk dalam komisi program pada waktu itu di Pontianak. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau kita melihat memang perlu keberadaan masyarakat, aliansi masyarakat adat ini di Nusa Tenggara karena banyak. Apalagi kita lihat sekarang banyak anak korporat baik di bidang kehutanan, pariwisata juga. Jangan salah,
Jangan kita selalu berkatakan ketika kita berbicara pariwisata lalu ada akan terkait dengan adat itu dengan pariwisata. Ada juga kalanya akan terjadi sebuah pemisahan. Kalau memang pariwisata itu tidak melakukan pembinaan kepada masyarakat adat. Ya, berarti menurut pendapat Mami bahwa keberadaan daripada masyarakat adat ini dengan seluruh kekayaan kearifan lokal, kekayaan hasanah budaya yang dimilikinya itu adalah sebagai isi daripada pariwisata itu sendiri. Artinya kalau umpamanya tamu-tamu mancanegara mau datang berkunjung kemari, itu semata-mata ingin melihat ada apa di dalamnya. Ya, kemudian di situ ada apa kekayaan tenun, kemudian ciri khas seni budayanya macam-macam. Seperti itu sebagai identitas dan ciri khas dari masyarakat adat itu sendiri. Kembali nih, dulu waktu di Kalimantan itu kongres yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, itu luar biasa. Nah, sejak itu baru saya ditarik sama Mami Apeng ini. Saya juga pada waktu itu masih muda, masih gelandangan. Nah, sehingga dari sejak itulah saya bisa tahu tentang aman ini. Dan alhamdulillah pemirsa, untuk saat ini sampai masa jabatan 2018 sampai 2022, Mami Apeng ini adalah salah satu anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di daerah Lombok Timur. Yang di Lombok Timur ini sendiri aman pengurus daerahnya dibagi dua, yaitu di pengurus daerah aman Sembalun dan pengurus daerah aman Lombok Timur. Yang mana ketua untuk Lombok Timur pada saat ini diketuai BPH-nya oleh Pak Sayadi Sarjana Hukum. Kemudian saya sendiri alhamdulillah sebagai ketua Dewan Aman di Lombok Timur dengan 5 orang anggota dewannya. Baik, pemirsa, itu tadi sekilas tentang apa sejarah perjalanan aman di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Lombok Timur, dan beliau ini adalah cukup patut untuk kita berikan penghargaan yang telah mensosialisasikan, memperkenalkan tentang keberadaan pergerakan perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sekali lagi, salam adat, selamat Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang ke-22. Terima kasih, Mami. Terima kasih.